Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hermawan dengan NPM 2240304021. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif Prodi Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian sederhana yang saya buat sebagai proyek akhir atau penilaian akhir semester dari mata kuliah rangkaian digital. Oke, ini dia, Outball Detector, yaitu sebuah pendeteksi bola yang keluar pada lapangan bulu tangkis. Oke, yang pertama, latar belakang. Jadi, bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan, baik itu ganda putra, ganda putri, ataupun ganda campuran yang saling berlawanan. Dalam olahraga bulu tangkis, ada istilah out atau bola atau shuttlecock yang keluar dari lapangan pada saat kita bermain. Tetapi, jika bola masih terkena pada bagian garis, maka dinyatakan in atau masuk. Jadi, melihat hal seperti itu, saya berpikir untuk membuat sebuah rangkaian sederhana yaitu bernama Outball Detector atau pendeteksi shuttlecock yang keluar dari lapangan. Jika dibayangkan, alat ini akan dipasangkan pada bagian luar garis sebuah lapangan bulu tangkis. Jadi dengan adanya alat ini, maka akan membantu pekerjaan dari hakim garis. Ya, harapan saya seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut pada dasar teori. Pada rangkaian ini saya menggunakan gerbang N. Jadi gerbang N ini adalah gerbang yang memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jadi jika semua atau salah satu input yang merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dapat dilihat pada gambar dan pada tabel kebenaran. Jika input A dan input B adalah bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 0. Jika input A1 dan input B 0, maka outputnya akan tetap 0. Tetapi jika input A1 dan input B1, maka output akan menjadi bernilai biner 1. Lanjut. Yang kedua ada gerbang OR. Gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, sedangkan output akan menghasilkan nilai 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Dapat dilihat pada tabel kebenaran, jika input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 1. Sedangkan jika inputnya 0 dan input A 0 dan input B 0, maka nilainya akan menjadi 0. Begitu jika nilai dari input A1 dan B1, maka outputnya akan menjadi 1. Berikut adalah rangkaian skematik yang telah saya buat pada aplikasi Proteus. Kita akan beralih ke aplikasi Proteus. Oke, kita sudah masuk pada aplikasi Proteus. Jadi ini adalah skematik yang saya buat. Dapat dilihat di sini terdapat 4 buah switch, yang dimana ini merupakan nilai input atau kombinasi nilai yang akan kita masukkan nanti. Terdapat 4 switch, yaitu switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4, yang dimana kaki pada setiap switch terhubung kepada ground dan kaki satunya lagi terhubung kepada power. Itu berlaku pada setiap switch. Kemudian input dari switch akan masuk ke gerbang OR, yang dimana ketentuan gerbang OR tadi yang dimana jika salah satu nilai input bernilai 1, maka nilai output akan bernilai 1 pula. Kemudian dari nilai OR akan masuk kepada gerbang N. Gerbang N, yang dimana ketentuan dari gerbang N adalah jika salah satu input bernilai 0, maka output akan menjadi 0. Tetapi jika nilai masing-masing dari input adalah 1,
maka nilai outputnya menjadi 1. Oke, mari kita coba, kita jalankan. Oke, kita akan nyalakan LED. Kita akan mencoba LED dengan kombinasi dari switch, yaitu bernilai 1 atau 0. Oke, kita bisa lihat di sini. Jika switch 1 bernilai 1, switch 2 bernilai 2, dan switch 3 bernilai 1, jika dari ketiga switch ini bernilai 1, sedangkan pada switch 4 bernilai 0, LED akan menyala. Apakah benar? Mari kita lihat pada tabel kebenaran. Switch 1 yang kita inisiasikan jadi ABCD lah ya, dari keempat switch tersebut. Nilai dari A adalah 1, nilai dari B adalah 1 juga, dan nilai dari C adalah 1 juga. Sedangkan pada nilai D atau switch 4 menjadi 0, maka output akan menjadi 1. Kita di sini 1, 1, 1, 0, 1. Oke, begitu. Kita akan coba kombinasi untuk mematikan dari lampu LED tersebut. Oke, kita akan coba matikan lampu LED-nya. Kita coba kombinasi. Oke, nilai LED akan menjadi mati atau bernilai 0 pada kombinasi switch 0, 0, 1, 0. Mari 0, 0, 1, 0. Kita di sini 0, 0, 1, 0. Nah, itu adalah 0. Oke, benar. Oke, tadi kita sudah masuk pada aplikasi Proteus dan melihat rangkaian skematik yang telah saya buat. Kita lanjut. Dari sini terdapat tabel kebenarannya yang tadi sudah kita lihat juga. Oke, kemudian ada komponen. Jadi ini adalah komponen yang saya gunakan untuk merealisasikan dari skematik yang telah saya buat tadi. Yang saya gunakan pertama adalah ICN dengan nomor 481. Kemudian ada sensor peer. Jadi sensor peer ini merupakan sensor gerak. Dan juga jika pada sensor ini terkena sentuhan, maka akan memberikan sinyal atau output kepada LED atau seperti buzzer jika mau dipasangkan, maka dia akan men-trigger. Kemudian ada IC OR dengan nomor 4017. Lanjut. Seperti saya bilang tadi, akan memberikan trigger pada buzzer. Jadi saya di sini menggunakan buzzer. Sebenarnya tidak ada buzzer pada rangkaian skematik yang saya buat, tapi saya inovasikan lagi. Oh iya, sama dengan sensor peer. Jadi sensor peer ini saya jadikan sebagai pengganti switch. Untuk inovasi saya menggunakan sensor peer. Kemudian ada breadboard dan ada LED dan juga jumper. Oke, di sini sudah terdapat rangkaian yang telah saya buat yang merupakan realisasi dari skematik yang saya buat tadi pada aplikasi Proteus. Dapat dilihat di sini terdapat dua IC atau gerbang, yaitu IC OR dan ICN. Dan di sini terdapat sensor, yaitu sensor peer yang merupakan sensor gerak, dan juga merupakan jika sensor ini dipencet maka akan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dan bagaimana sampai bisa menghasilkan bunyi? Jadi dari sini terdapat dua, yaitu output dan VCC yang disambungkan kepada kabel jumper. Jadi VCC output akan terhubung kepada input dari gerbang OR dan VCC akan terhubung kepada ground. Dan yang kedua, di input kedua terdapat jumper yang terhubung langsung ke ground. Dan yang pada kaki input ketiga dia terhubung dan dari outputnya akan menjadi input pada kaki kedua gerbang N. Dan pada kaki ini terakhir ini merupakan ground yang terhubung merupakan ground yang akan bernilai 0. Kemudian di sini terdapat ground juga, dan di sini terdapat yang orange adalah merupakan VCC. Di sini terdapat kaki input 3 dari gerbang N yang akan terhubung ke buzzer dan LED. Nah, disinilah yang akan men-trigger. Dia
di sini dia akan men-trigger langsung ke arah buzzer. Dan di sini terdapat baterai yang merupakan power langsung atau sumber dayanya lah, langsung menjadi sumber daya atau energi. Jadi pada sensor PIR ini akan men-trigger jika terdapat sentuhan, langsung men-trigger ke arah buzzer dan ke arah LED. Yang pertama-tama pasti akan melewati dari gerbang OR dan gerbang N yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini terdapat input juga. Di sini terdapat ini adalah VCC yang langsung terhubung ke arah power plus atau input power. Kemudian di input kedua terhubung ke power juga. Input ketiga terhubung kepada power juga, dan input keempat di sini akan terhubung ke input 1 dari outputnya akan terhubung menjadi input di gerbang N. Oke, kita coba lagi. Kita akan coba lagi. Oke, kita lihat. Jika diberikan sentuhan, maka akan men-trigger langsung ke arah buzzer yang akan mengeluarkan suara dan lampu. Jadi sensor inilah yang akan dipasangkan di luar garis dari lapangan bulu tangkis. Jadi ketika ada shuttlecock yang out atau keluar dari lapangan dan menyentuh dari sensor PIR ini, maka akan menghasilkan bunyi atau tanda sebagai itu adalah out. Oke, di sini ada kesimpulan dan syarat. Jadi kesimpulan dari rangkaian ini yang saya buat adalah rangkaian sederhana ini digunakan untuk mendeteksi bola keluar pada permainan bulu tangkis menggunakan beberapa komponen seperti IC-N, IC-OR, sensor PIR, breadboard, buzzer, LED, dan kabel jumper. Jadi rangkaian ini dapat mendeteksi bola jika bola atau shuttlecock terjatuh dan menyentuh bagian luar lapangan, dan akan men-trigger lampu LED dan buzzer untuk mengeluarkan suara. Oke, kemudian ada syarat. Jadi syarat untuk alat ini ialah semoga alat ini dapat dikembangkan lagi dan mempertimbangkan nilai atau poin plus dan minus dalam penggunaannya, sehingga alat ini dapat menjadi pertimbangan lah agar dapat direalisasikan pada olahraga bulu tangkis. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya, Haikal Hermawan Pratama dengan NPM 2240304021 mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah mau menyaksikan dan mau menonton video saya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.